Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kali ini kita kedatangan ROG Strix Car 2022. Salah satu line up paling gahar dari ROG buat urusan gaming. Ada beberapa perbedaan dari seri tahun lalu, salah satunya dari sisi prosesor, dengan kali ini diperkuat prosesor Intel 12 Gen. Ada apa lagi yang baru? Lebih lengkapnya, ini review untuk ROG Strix Car 15 2022. Sebagai line up yang emang fokus banget ke gaming dan performance, jelas seri ROG Strix Car ini masih all out banget, baik dari luar maupun di dalamnya. Dari luar kelihatan total banget gamingnya, terutama dengan RGB di mana-mana. Gak cuma di logo, tapi juga dengan LED bar di bagian depan yang luber dikit ke bagian samping. Untuk bagian covernya, ada logo ROG yang gede, dengan ada logo ROG yang kecil-kecil yang dirangkai dalam strip. Di belakangnya, tetap dengan pola lubang titik-titik, dan juga ada armor cap yang bisa dilepas pasang. Karena bisa dilepas pasang gini, jadi bisa diganti-ganti kalau kalian bosen. Bahkan kalian bisa desain dan print 3D juga untuk armor capnya ini, karena Asus kasih filenya yang bisa kalian download dan juga custom sesuai keinginan kalian. Kemudian bagian bawahnya, banyak karet-karet pelindung biar nggak gesekan langsung dengan meja, serta ada 2 speaker di bawah. Di pojok kiri, ada tulisan For Those Who Dare, sementara di kanan atas ada logo dan tulisan Back on Top. Di tengah ada angka 18, 1507 alias angka urutan alfabet dari ROG. Kemudian ada 0606 alias Juni 2006 sebagai tahun lahir dari brand ROG, serta tulisan Republic of Gamers. Masih kurang Easter eggs-nya, di bagian belakang kisi buangan panasnya dibentuk tulisan MMXI alias angka Romawi dari 2006. Sama kayak yang tadi, sebagai tahun kelahiran ROG. Di bawah armor cap juga ada kode 4FGC plus M5 yang kalau kalian ketik di Google Maps, nunjukin kantor Asus di Taiwan sono. Ya mungkin nggak penting sih, tapi seru aja. Laptop ini bisa dibuka pakai satu jari, dan kelihatan kan layar 15,6 inchinya ini. Bezel layarnya kelihatan tipis banget untuk sisi atas, kiri dan kanan, walaupun agak tebal bezel bawahnya ini, yang ada tulisan ROG Strix, serta ada stiker yang nunjukin fitur unggulannya. Sayangnya, masih nggak ada nih kamera yang built-in di laptopnya ini, walaupun dikasih sih kamera eksternal yang terpisah. Varian yang kita pegang pakai layar resolusi Full HD dengan refresh rate-nya 300Hz yang mulus banget ini buat gaming. Color gambutnya 100% sRGB dengan support Dolby Vision HDR. Jadi buat nonton video pun udah mantep ini. Sudut bukan layarnya bisa sampai sekitar 120 derajat dengan engselnya yang agak ketutup di dalam, jadi nggak kelihatan nih dari luar. Di bawah layarnya ada keyboard yang nggak ada numpad fisiknya. Tapi ya touch keyboardnya jadi bisa lebih lebar biar makin nyaman. Rasa pas ketiknya juga enak, kerasa tactile buat gaming. Di atas juga ada 5 hotkey yang bisa diatur, serta tombol power bentuk segi 6 yang kece ini. Keyboardnya ini tentunya full RGB per key. Jadi bisa kalian ganti-ganti sesuai mood kalian via aplikasi Armoury Crate. Dan RGB di keyboardnya ini bisa sinkron juga dengan LED bar di bagian bawah, karena keduanya support Aura Sync, bukan Aura Kasih. Pilihan polanya juga banyak banget. Kalian pilih aja yang menurut kalian tuh gue banget. Nih, kita kasih lihat pilihannya. Yang unik juga, di bagian keyboardnya ini ada kesan strip pemisah dengan logo ROG kecil-kecil kayak di cover depannya. Dengan di sisi kanannya dibikin agak transparan dengan ada aksennya. Serta nggak lupa ada keystone, semacam kunci fisik buat nyimpan kustomisasi atau bahkan kunci sebagian drive biar lebih aman. Tadi itu soal desainnya. Kita masuk ke bagian yang lebih penting, performanya kayak gimana bos? ROG Strix Car 15 2022 ini diperkuat prosesor Intel 12 Gen yang pakai arsitektur yang beda dari sebelumnya. Unit yang kita pegang ini pakai Intel Core i9 12900H dengan 14 core dan 20 thread. Gila bener! Yang bikin beda, kali ini ada 6 performance core dan 8 efficiency core yang bakal kerja tergantung dari beban laptopnya. Jadi total ada 14 core ya prosesornya ini. Sementara GPU-nya pakai GeForce RTX 3060 dengan daya 115 watt yang masih bisa diboost lagi hingga 140 watt. Ada juga MUX switch yang bisa maksimalin performa dari GPU-nya ini, soalnya nge-bypass GPU integrated dari prosesornya. Masih ditopang lagi dengan RAM DDR5 16GB dan SSD 1TB. Hasilnya ngeri bosku.
Dari hasil benchmark aja, udah kelihatan gambarannya nih. Kita pakai Cinebench R23 yang lebih fokus ke CPU. Kelihatan gede banget angkanya nih. Untuk multicore, jadi salah satu prosesor yang paling kenceng saat ini. Cuma kalah dari Ryzen Threadripper dan Intel Xeon yang kelasnya aja udah beda. Bahkan untuk single core-nya, jadi yang paling kenceng dibandingkan prosesor manapun. Saat sih ini. Untuk software macam 3D Mark yang lebih berat ke kinerja GPU, mungkin bukan yang paling kenceng. Karena cuma pakai RTX 3060. Tapi kalau kalian punya budget lebih, ada kok varian yang lebih tinggi yang pakai hingga RTX 3080 Ti. Hasil benchmark tadi kita pakai di mode turbo ya. Kalian bisa sih ganti-ganti level performanya di software Armoury Crate, mulai dari silent yang lebih tenang, performance, hingga turbo yang kasih performa maksimal. Bisa juga atur manual kalau kalian emang ngerti. Tapi kayaknya laptop semacam kayak gini mah sayang ya kalau nggak digas mentok, apalagi buat gaming. Contohnya nih, buat game shooter macam CSGO, frame rate-nya nggak pernah ada di bawah 200 fps. Jadi dijamin mulus lah selama main. Apalagi layarnya juga support hingga 300 Hz. Jadi klop nih, layarnya bisa ngimbangin performanya yang ganas ini. Gitu juga buat game tongkrongan, macam PES 2021, yang secara kemampuan bisa rata-rata 250 fps, walaupun gamenya cuma di 60 fps saja. Jelas nikmat banget. Kagak bakal lah tiba-tiba nge-lag kayak Maguire. Buat game AAA juga jelas sanggup pakai banget. Kita tes pakai Red Dead Redemption 2 untuk setting mentok kanan dengan DLSS-nya on. Kita dapat rata-rata frame rate-nya di 60 hingga 70-an fps tergantung dari scene-nya. Semua game bisa dilibas lah ini. Apalagi kalau kamu cuma mainnya solitaire. Gak cuma buat gaming, buat kalian para content creator yang sering edit foto video atau bahkan animasi 3D, laptop ini juga bisa nih diandelin. Kita tes pakai Adobe Premiere Pro buat ngedit video 2 menit dengan color grading untuk 4K nggak sampai 3 menit, dan bahkan untuk 1080p cuma butuh setengah menit. Gitu juga buat tes Blender untuk render 3D. Pakai CPU render cuma butuh 2 menitan, bandingin dengan Intel Core i7 11 Gen yang perlu 6 menitan. Cuma mau kasih tahu sih CPU ini sekencang apa. Kalau mau jauh lebih kebut lagi, ya jelas pakai GPU discrete RTX 3060-nya ini aja. Untuk baterainya, pakai kapasitas 90 Wh dengan charger bawaan 240 Watt. Saran kita sih bawa chargernya terus aja, soalnya baterainya ini nggak bakal tahan lama untuk power yang sekencang ini. Iya, kita tahu, laptopnya aja udah 2,3 kilo, bakal tambah berat lagi kalau bawa charger segede ini. Tapi ya ROG Strix Car ini kayaknya bukan tipe laptop yang sering dibawa casual dipakai ngetik doang di coffee shop. Jadi tetap perlu charger buat performa yang maksimum. Buat ngecas dan lainnya, portnya kebanyakan di bagian belakang, jadi lebih rapi dan tergolong lengkap loh ini. Selain ada port DC in charger, ada port Ethernet, HDMI, satu port USB 3.2 Type-C, dan satu lagi port Thunderbolt 4. Sementara di kiri, masih ada lagi 2 port USB Type-A, serta audio combo jack. Kalau lagi malas colok headphone, 4 speaker di laptop ini juga mantap kok. Dengan 2 tweeter dan 2 woofer, plus tuning dari Dolby Atmos, biar makin kerasa all around you. So, ROG Strix Car 2022. Impresi kita setelah nyobain ini sih kebut banget. Cocok nih buat kalian yang cari performa tanpa kompromi, terutama buat para gamers, baik casual maupun profesional. Udah gaming banget lah ini, ditambah RGB di mana-mana gini juga. Buat yang non-gamer tapi pengen performa kenceng, nggak masalah juga sih ngelirik laptop yang satu ini. Walaupun mungkin masih ada laptop lain yang lebih pas. Untuk itu, mampir aja ke rekomentar.com buat tahu rekomendasi yang paling pas buat budget sama kebutuhan kalian. Oke, segitu dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan adios.